Oke, tadi kepotong tapi biarin. Pokoknya ya, pokoknya sakit deh jadi Mark. Oh iya, nama ceweknya tuh Nicole, aku baru inget. Aku tuh bukan pelupa yang benar-benar lupa gitu loh. Aku cuma perlu waktu untuk mencerna sesuatu di otak aku. Aku tuh masih ingat, cuman kayak aku perlu berpikir keras dulu gitu. Jadi kalau aku bilang lupa tapi nanti selanjutnya aku ingat, itu berarti aku emang aja yang masih berproses. Ya intinya gitu. Terus selain Until Then, aku suka Omori. Omori itu game base-nya Jepang, story based game juga. Aku kayak kebanyakan ngiping biarin deh. Itu tuh game itu tentang penyesalan. Omori itu adalah wujud penyesalan dari sebuah anak yang telah membunuh kakaknya. Agak dark gamenya, cuman ya game ini mengajarkan bahwa kita nggak bisa melupakan apa yang kita sesali, tapi kita harus belajar berdamai dengan apa yang kita sesali itu. Kayak apa ya, kayak kita nggak bisa kayak, oh, aku lupa, tapi sebenarnya di hati kita tuh masih ada memori itu, tapi dengan cara kita berdamai, ya itu bisa terselesaikan. Wow, pokoknya seru. Terus juga aku suka Undertale, itu termasuk game yang wow juga. Wow, epicnya sih karena ini game bukan story based juga, jadi ininya juga nggak bakal bosan, tapi ngelawannya susah. Dan ada epic scene fightnya gitu, keren-keren. Terus base story itu yang Agatha itu anak korban pelecehan ayahnya. Iyo, itu game yang menguji emosional banget, kayak seorang ayah tega anaknya dengan alasan bermain. Fuck playing apa gitu. Kayak jauhkanlah generasiku, entah pokoknya aku sendiri juga dari lelaki yang kayak gitu, kayak ew. Wow. Terus juga ini Far Away, aku lupa itu. Ini pelajaran banget sih gamenya buat cewek. Kayak kan biasanya kalau game itu kan agak ngebase cowok itu yang sering banget jadi pelaku kejahatan ini itu, ya pokoknya ya gitulah. Tapi di sini ngasih sisi dimana cewek juga pemikirannya bisa jahat gitu. Kayak ada juga cewek yang creepy in some way. Kayak wow, intinya gitu. Kayak kasian banget, kayak dipermainin gitu, itu sakit. Kayak bayangin jadi cowoknya, sakit lah. Ya pokoknya aku suka game story base. Kalau lagu, aku akhir ini kan yang kalau Indo kan aku udah cerita kemarin berkembang sampai selamanya sama Perci Kecil sama banyak sih kalau Indo ya. Kalau Inggris apa ya? Banyak sih. Aku terlalu banyak list. Cuman all of the time aku paling suka lagu-lagunya Radiohead. Radiohead is number one. Ya bagus-bagus sih. Kalau lagu Inggris tuh aku nggak bisa banyak milih. Nggak bisa banyak milih. Terlalu banyak yang bisa aku pilih. Jadi aku nggak bisa milih gitu loh. Kalau lagu Indo aku jujur picky banget, dan itu pun kalau lagu Indo aku tergantung mood aku sih mau dengerinnya. Kadang ada lagu Indo yang aku suka, cuman aku mendengarkannya di mood tertentu aja gitu. Sedangkan lagu Inggris tuh kayak banyak banget, bisa variasi mood aku gitu. Ya intinya gitu deh. Aku kayaknya aku di sini kan cuma ada Mijebel ya. Mijebel apa sih bacanya? Mijebel. Aneh banget namanya Mijebel. Jebel.
kan nggak ada gacoan kan, aku kayak pengen nyobain gacoan lagi karena aku kalau mau gacoan tuh jauh gitu. Sebenarnya ya kayak masih enakan Indomie sih. Truly aku nggak terlalu picky banget kalau permimian, aku semua suka mimian kecuali bihun. Aku nggak tahu kenapa, biasanya orang kan suka bihun, aku nggak suka, nggak tahu. Sedikit fun fact saja. Terus kalau buah aku biasanya pilih semangka, kalau enggak mangga, kalau enggak jeruk. Itu 3 pick favorit buahku. Cuman akhir-akhir ini tuh aku sangat suka kepada apel dan melon, nggak tahu kenapa. Biasanya kayak aku biasa aja gitu loh, kayak makan apel melon ya udah, kayak itu 2 buah yang sangat biasa aja. Cuman kan kalau mangga, semangka sama jeruk tuh sama-sama punya rasa yang kuat kan. Apel sama melon kan kayak ya udah rasanya kayak apel melon, kayak kalau jeruk tuh jeruk, kalau apa namanya, kalau semangka tuh semangka. Terus kayak kalau kalau aku mau ngomong apa sih, ya intinya itu. Tapi ya intinya itu tapi kalau apel tuh apel, kalau melon tuh melon. Jadi kayak flavoring ada gitu, kerasa oh ini apel, oh ini melon, tapi bukan yang kayak rasa-rasa yang kayak udah terlalu pekat. Aku udah sering cobain, kayak aku kayak bosan aja sih. Makanya aku kayak akhir-akhir ini suka apel sama melon. Terus salah satu buah yang bukan selain buah common ya, aku suka itu adalah buah serikaya. Apa ya, kayak suka aja. Suka teksturnya, suka. Temen ribetnya tuh makannya bijinya. Cuman rasanya ya udah oke aja sih. Sama aku sebenarnya suka nangka sih, suka durian juga. Aku buah nggak pernah picky deh, buah sayur aku nggak pernah picky, kecuali sayur pare pete, udah itu. Selain 2 itu semua oke. Aku makan semua. Tapi kalau pare tuh masih ketelan, kalau pete tuh nggak ketelan. Kayak kalau pahit kayak brotowali pun aku masih bisa telan gitu loh. Jadi kayak kalau yang pahit-pahit tuh aku bisa telan, cuman kayak kalau nggak tahu kenapa pete tuh kayak otomatis mau muntah gitu, makannya kayak enggak banget. Tapi rasa brotowali tuh pahitnya tuh oke, tapi pahit pahit yang kehapal di tenggorokannya gitu, kayak pahit lama. Kayak ngebayangin brotowali aja tuh bisa-bisa tenggorokan aku bisa pahit gitu loh, kayak brotowali. Apa lagi ya yang bisa aku ya pingin. Saking bosannya aku hal random pun aku ya pingin. Terus aku apa aku tadi kan bikin puding kan, terus apa namanya, aku taruh di kulkas, aku keluarin, ya udah aku makan. Apa sih, random banget. Aku nggak tahu aku mau ngomong apa. Padahal tadi sebelum yaping aku banyak banget yang mau aku bicarain, cuman tiba-tiba lupa, hilang di otak. Bentar, aku bukan lupa, aku bukan sekali lagi menghilang, tapi masih ada di otak, cuman aku perlu mencari lebih dalam gitu, kayak ya. Aku sambil buka-buka WA sambil mencari apa yang di otak aku. Ih, grup kelas aku parah ya. Bahasnya bahas film.
PORNO. POR, ya benar. Aku takut salah aja. Emang bisa ya diakses semua orang gitu? Kayak aku kira tuh ngakses gitu harus pakai VPN dan lain-lain gitu, kayak iya banget. Ternyata bisa dicari dengan gampang. Okay. Such a non-important. What is this? Kok si Bian ngegalau sih? Aku bingung gitu loh, si Bian nih suka siapa sebenarnya, Reva atau Dini gitu. Kayak gini ya, sama Reva dia juga bisa kayak kelihatan dia suka, tapi sama dia juga bisa kelihatan dia suka. Kayak Reva sama Dini tuh sama-sama curhat ke aku gitu, kayak aku juga nggak tahu nanggepinnya gimana. Kayak bisa nggak sih seorang cowok tuh bisa bisa suka dua orang sekaligus? Kayak wow, penasaran aja. Mari kita lihat WA. Kamu tim mihu-mihu atau mahi-mahi? kamu nggak buka TikTok kan? Kamu tahu trim mihu-mihu or mahi-mahi nggak? Mihu, mihu, mihu. Aku jujur nggak ngerti trennya loh. Aku nggak pernah lihat video originalnya, cuman di teman aku banyak banget yang di kelas aku banyak yang parodiin mihu mihu mahi mahi. Mihu mihu mihu. You guys that celebrate Girlfriend's Day with the My Girl song knows that song is about lesbian couple, right? Bener banget, kayak lagu My Girl itu tentang couple lesbian, literally. Bising banget, kaget. For no one. Kaget. Apa kan ini, kan aku buka SW Naratu, terus aku kaget liat buka Putri, terus captionnya happy terus ya my girlfriend dari 9C. Jadi Ratu lesbi. Apa dia nggak tahu konteksnya atau cuma bercanda? Cuman kayak tiba-tiba banget my girlfriend. We fell in love in October. Ini contoh penggunaan kreatornya menurut lagunya, menurut kreatornya cewek ke cewek, karena ya lagu ini tentang lesbian. Kita lihat lagi sekarang. Georgia, baby Georgia. Aduh, lagu-lagunya Rex Orange County. Kita padam.
Wow. Grup kelas 8 dia, aku masih ada yang aktif. Kau kira Noven kelas berapa sih? Kok dia sama Gilang? Apa ini? Bu Vivi. Pakai baju apa aja nih? Apa ya? Ngapain ya? Di IG aku kemarin ada yang ini tahu ngechat, aku panik. Ini anak silat gitu. Aku panik, terus bilang, "Hai, ini Areta ya?" Terus kayak aku bingung dong. Ya, tanda tanya. Terus dijawab, yang tadi pulang dari les kan. Aku di situ udah bingung dong. Les, aku kan nggak les. Terus dia bilang, ya kan. Aku bilang enggak. Oke. Terus dia bilang, ini apa namanya, yang di Gunung Kijang, di gunung apa sih namanya, aku lupa. Bukan Gunung Kijang. Taunya aku cek di Google Maps itu daerah lain, kayak salah orang. Alhamdulillah, kayak random banget. Aku nggak tahu, kayak was-was aja. Ngapain ya? Aku bosan. Aku mau cerita soal apa ya? Kita lihat. Aku akan nge-scroll feeds IG aku, TikTok aku, apa ya? Aku minta chat GPT topiknya apa. Aku menggunakan AI. Oh my god. Nggak tahu, bosen. Topik apa yang harus saya bicarakan? Dikasih 2. Ya, bentar. Sampai mana tadi? Di toples ada kok tadi. Oke. Apa tadi ya? Topik pertama tentang hobi, kedua percintaan. Hobi aku hobi aku menonton, main game, sama baca buku. Terus udah sih, itu aja hobi aku. Kalau percintaan, apa yang mau dibahas? Apa sih ChatGPT ngasih topik? Kalau SD, first aku suka orang itu di SD. Itu pun kayak suka-suka 2 minggu gitu loh. Karena aku tipikal, dulu aku lumayan ambis. Sekarang nggak seambis itu. Itu tuh aku karena ketertinggalan nilai aku kayak, makanya sekarang aku bener-bener fokusin banget ke nilai aku. Jadi dulu aku nggak terlalu ini banget, dan aku udah dulu sama Reva kan cuma teman berdua, jadi kayak topik kami tuh bukan topik-topik untuk bahas cowok. Jadi ya begitu sih. Kalau di SMP kan aku udah pernah cerita lah ya, kayak
Kalau yang di SD itu ini yang Fauzan itu, ya aku mungkin udah banyak cerita ya. Kalau di SMP yang pertama itu Kak Kiko. Nggak, itu sumpah bodohnya aku di situ. Kan berarti itu dimana waktu aku bener-bener proper suka sama orang kan, kayak ya kalau yang di SD kan juga cuma 2 minggu, kayak ya udah bentar doang. Itu kayak aku nggak tahu kenapa aku bisa sebodoh itu, kayak sebodoh itu. Sebodoh itu, kayak sebodoh itu, apa ya, kayak ugal-ugalan banget, nggak tahu, kayak kok aku bisa kayak gitu, kok bisa aku ngelakuin itu, kok bisa. Aku kan orangnya bukan terlalu yang first move banget. Bukan yang nekatan juga, cuman aku nggak tahu kenapa aku bisa ngelakuin itu. Terus alasan aku nggak suka dia karena dia simply nolak aku, dan nolaknya baik-baik. Ya udah, and selesai. Dan tipe dia Kristi, jauh banget dari aku. Kalau nggak tahu Kristi itu apa, Kristi itu anggota JKT48. Terus aku yang kedua ya suka Bian. Alasan aku suka sama dia apa ya? Dulu karena dia orangnya, aku melihat dia sebagai orang yang punya tanggung jawab besar. Ya padahal aku waktu itu nggak terlalu ngenalin dia banget tuh. Pas SD aja aku kayak nggak terlalu dekat sama dia. Terus apalagi sekarang kayak kenapa aku bisa suka dia gitu, kayak no, I don't know, mungkin ya simply karena aku pernah tahu dia, dan aku tahu dia orangnya lumayan ya pekerja keras dan lain-lain. Cuman setelah aku tahu dia, ya nggak cocok aja. Purely bukan karena aku ada hate ke seseorang, karena aku jarang banget ngebenci orang, kayak benci banget gitu. Kayak kalau aku bilang benci pun itu aku cuma kayak nggak suka perlakuan mereka sih, bukan yang kayak aku inget sampai wah kamu bakal aku inget sampai ini tuh, kamu gini, nggak juga. Aku mau bahas apa sih? Aku nggak tahu, ini aku buntu otak aku. Cuman ya ini juga termasuk yang bodoh karena aku ugal-ugalan juga. Di sini tuh aku belum tahu apa ya, how to slow down myself. Apa ya, aku nekatan banget. Gak tau ya, aku nekatan banget. Kayak aku tipikal ya, dari dulu aku tipikal yang bikin first move sih. Gak tahu. Saya sinting ya aku. Dulu pas aku sama dia tuh kan ATS kan, kayak aku nggak pernah pacaran deh. Pernah, nggak tahu. HTS sih itu, cuman ya HTS tuh tetap apa ya, menurut aku tuh HTS tuh cuma kayak alasan dibalik kata pacaran aja gitu, kayak nggak mau ada statusnya, tapi kayak pacaran, kayak iya intinya gitu deh. Jadi aku masih merasa HTS itu juga bentuk dari pacaran, cuman yang kayak nggak diakui aja gitu. Nggak tahu siapa sih yang menciptakan HTS. Dulu aku sama dia tuh termasuk orang yang long text. Intinya aku excited sendiri, aku ngechat duluan, aku ini. Tau gak sih long text yang berbeda kayak sepanjang kayak paragraf gitu ya. Itu aku dulu. Aduh, dan itu dijawab kayak cuma satu bubble doang, kayak satu kalimat udah, kayak
Malu nggak lu, Red? Malu nggak lu, Red? Itu tetap dilakuin tiap hari. Kayak itu namanya Areta bodoh, tapi bodoh. Terus aku yang selalu ngirim video gitu, kayak aku kayak excited sendiri gitu loh. Kayak kenapa sih Areta? Dan aku yakin Bian tuh tipenya bukan aku banget gitu loh. Cuman dia nerima karena waktu itu aku ada. Karena ya waktu itu kan dia habis ditolak dari Caca kan. Cuman ya aku nggak tahu kenapa aku suka dia. Nggak tahu jujur Li. Nggak tahu. I don't know. Ya nggak apa-apa, hidup itu terkadang perlu pembelajaran hidup. Kalau aku nggak mengalami itu mungkin aku bodoh sampai sekarang. Ya gitu deh. Oh ya udah ya. Malu ih. Tapi aku nggak pernah bucin di real life gitu loh, kayak bahkan kayak nggak kelihatan kayak orang suka bareng gitu. Kayak pas kelas 7 ya, pas sampai kelas 7 akhir kan aku kan udah gak sama dia kan, kayak setelah bulan-bulan puasa gitu. Ya udah nggak lagi. Aduh bentar ya, bibir aku sakit banget, gak bisa ngomong. Sariawan aku kegigit, aku jadi makanya tadi kayak sempat shock bentar, aku diem kayak sakitnya. Sakit, jujur sakit banget, berdarah. Terus pas kelas 8 karena apa ya, kayak aku tuh sama dia tuh kayak cuma sebulan 2 bulan. Aku sama Kiko kan kayak sebulan, itu pun nggak pacaran, nggak HTS. Itu suka sama yang kayak di SD itu suka. Kalau sama Bian kan first time aku dalam hubungan HTS. Nggak tahu itu, aku kayak merasa itu bukan hubungan sih. Nah kan pas kelas 8 kan banyak banget yang ngebahas Bian sama aku, jadi kayak aku jadi cukup risih. Tapi karena diingetin terus tuh aku jadi kayak kepikiran terus gitu loh. Terus kayak ya udah. Terus kayak entah kenapa pas kelas 8 aku dekat lagi karena aku bukan suka tapi menyesal. Menyesal bukan karena ninggalin dia, tapi menyesal bikin dia sakit hati. Ya apa ya, ya kayak nggak cocok aja gitu. Inilah alasan jangan memulai hubungan kalau kalian belum terlalu dekat. Dan bisa-bisanya aku memulai itu. Ya ini pelajaran ya teman-teman, ini ya pelajaran untuk aku juga sih Rey. Sorry ya kalau aku banyak jeda ini, kalau kayak aku bakal jeda deh. Saya kayak sakit banget. Pas kelas 8 tuh aku dilemanya banget sih, karena ya udah menyesal aja. Terus kayak nggak tahu kenapa dengan menyesal itu aku malah deketin dia balik, berharap dia kayak nggak sakit hati. Kayak ya jelas bakal sakit hati lah, kocak kan, kocak kan Areta kan, iya. Terus kayak ya udah nggak bareng, cuman kayak sedikit back to na 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 how can we go, apa sih? Apa ya, kayak bentuk penyesalan pure aja gitu. Tapi teman aku tuh nangkapnya suka, jadi teman aku tuh malah nge-support gitu, kayak no. Terus malah vote bar pertama aku no you
Oke. Ya, ya. Terus pas aku udah mulai dekat lagi sama dia tiba-tiba sama yang lain. Kayak tanda tanya aja gitu, kayak mungkin karena aku nggak ngasih, karena emang aku nggak mau ini aja sih, jadi nggak apa ya, kayak kepaksa dekat karena lingkungan gitu loh. Kayak padahal nggak ya, intinya dulu aku masih labilnya lah ya. Aku nggak mikir dia yang salah juga sepenuhnya, tapi ya aku juga salah gitu. Jadi ya udah, kita ambil itu sebagai pelajaran. Janganlah jadi wanita yang bimbang-bimbang gak jelas, kayak arah angin aja, kadang ke barat, kadang ke utara. Apa ya, terus habis itu tuh Nopal kan suka aku, terus taunya dia tipikal orang yang nggak jelas juga. Nggak jelas kenapa, karena aku menghargai effort dia. Jadi aku awalnya kayak masih anggap dia just friend aja gitu, karena aku nggak terlalu merasa punya ketertarikan. Cuman kayak ya aku melihat effortnya yang ugal-ugal, yang kayak lumayan, jadi kayak ya udah oke lah. Terus waktu itu dia kan ini kan confess ke aku, jadi kayak aku disitu kayak jadi kayak ya padahal udah ini kayak aku kayak udah berusaha pura-pura nggak tahu dia suka, dia makanya confess gitu. Kayak aku bilang kayak temen aja, karena kayak aku emang gak ada pure ketertarikan. Terus lama-lama kayak oh ya udah temen aja, ya bagus kan. Terus ini apa namanya, dia makin effort, dia makin kayak nunjukin ugal-ugalan dan bla 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 nya dia itu. Karena dari dulu aku nggak pernah di love bombingin. Karena dari dulu aku selalu excited sendiri, kan ketika ada orang yang excited sama aku juga, aku tuh jadi seneng gitu, deeply sebenarnya. Meskipun aku cuma awal yang nganggap dia ya udah sih, aku mau fokus belajar. Aku tuh karena kelas 7 kan aku udah bener-bener dapat nilai yang bagus nih, aku senang banget, alhamdulillah. Kelas 8 jadi aku mau ngejar lagi, jadi kayak aku nggak mau terlalu fokus percintaan dan bla 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 itu. Cuman I don't know, aku malah suka balik. Karena aku nggak pernah expect, karena setelah 2 pembelajaran hidup sebelumnya, aku yang terlalu ugal-ugalan dan excited dan tidak jelas dan kecintaan, dan ya aku jadi mulai trust issue. Aku nggak mau percintaan lagi, kayak capek aja gitu. Jadi ketika ada orang yang excited sama aku, yang kayak kok bisa dia suka sama aku, kok bisa ada orang yang menyukai anomali sepertiku, kok bisa ada yang kayak purely mau ada yang sama aku gitu, yang memiliki perasaan gitu. Karena kayak apa ya, tapi yang biasanya di situ aku masih excited, ya aku emang masih excited sih waktu itu, kayak wah dia suka aku. Jadi kayak setelah itu aku kayak mulai ngasih feedback lah, aku dikit-dikit, karena aku nggak mau kelihatan excited kayak dulu lagi. Yaudah dia masih kayak ya udah saling feedback aja nih. Terus lama-lama tuh yang dia kasih tuh ini kan kayak ya love bombing, ditarik ulur, dia udah ngasih terus diulur lagi. Jadi kayak waktu itu aku jadi bingung dong, jadi kayak hah, I thought you like me. Terus kayak lama kelamaan kayaknya dia capek, karena aku bukan tim yang dari dulu akrab sama dia. Bahkan ketika kita sama-sama suka aja kita nggak terlalu banyak interaksi, di chat pun kayak orang nggak kenal, di real life paling ngobrolin soal tugas. Jadi kayak nggak ada gitu. Dan aku nggak sempat ada hubungan sama Nopal juga sih. Cuman kayak apa ya, kayak nggak tahu deh. Intinya ya sama-sama suka tapi nggak ada yang berani memulai sesuatu. Jadi
ya udah. Terus dia lama-lama pas aku tahu dia suka yang lain, di situ aku sedikit sedih. Nggak sedikit sih, bohong kalau aku bilang sedikit, nggak sedikit, cuman ya semenjak itu aku jadi kayak nggak excited lagi loh kalau ada yang suka. Kayak misalnya waktu itu kan aku udah kayak udah nggak nanggepin apa-apa lagi kan, kayak aku pengen fokus nilai. Terus Rehan tiba-tiba suka aku, terus tiba-tiba ternyata dia suka Ella juga, jadi kayak wah emang bimbang banget nih cowok-cowok. Jadi kayak semenjak itu aku trust issue dan menganggap semua orang tuh cuma penasaran gitu loh, kayak ya emang ini bukan waktunya buat percintaan, so why do I think for it. Kayak nah disitulah aku sudah mengakhiri kebodohanku, aku udah nggak suka siapa-siapa semenjak itu. Ya pas Rehan sih aku nggak suka dia ya, cuman dia yang suka aku, cuman kayak ya udah, aku cuma kayak udah nggak se excited itu, malah takut jadinya kalau ada orang yang suka sama aku. Kayak aku kalau orang itu apa ya, excited nggak tahu cuman sekarang kayak udah digantikan sama rasa takut. Takut merusak, nggak takut merusak sih. Aku selama aku bucin membucin dan bla 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 itu, aku juga bisa mempertahankan nilaiku. Cuman ya itu tergantung mindset aja sih, tahu waktu dan gimana gimana. Tapi itu cukup merusak kepercayaan aku sama orang. Dan itu bikin aku malas percaya kalau ada orang yang suka aku, karena apa ya, reasonable aja. Fisik aku gak ada yang menarik. Yang kedua, sifat aku anomali, kayak stres, kayak orang gila. Dan aku bukan ada seseorang yang bisa sesuatu dari aku yang bisa nge-attract orang. Jadi kayak ya bagus sih aku bisa fokus dengan ini aku, cuman ya kayak sometimes ya when aja, cuman kayak bukan yang aku kebelet pengen disukain juga. Kayak ya udah aja. Kayak sampai sekarang aku nggak terlalu pengen fokus ke situ lagi. Cuman ya kalau ada pun ya udah gitu, nggak mau terlalu. Emang ada sih nggak bakal ada sih, cuman ya gitu deh. Begitu ya ChatGPT. Terus topik ketiga yang dia minta itu adalah cita-cita. Ini cukup topik yang berat, dua-duanya berat sama kayak yang percintaan tadi. Jadi gini, dari kecil aku dulu selalu diberi standar yang tinggi karena aku itu anak tunggal perempuan. Susah banget. Dan anak perempuan tunggal satu keluarga itu, dan apalagi ayah aku itu anak pertama dan laki-laki di keluarganya, jadi kayak itu tahta tertinggi kalau di Batak, penerus lah. Dan aku nggak bisa jadi penerus karena aku cewek, jadi kayak stop di aku. Dan setiap aku jadi datang keluarga ini tuh kayak orang-orang, kenapa nggak tambah anak, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini. Padahal nggak tahu aja gitu kondisi keluarga aku, nambah anak segini udah kayak nggak jelas gitu loh. Kesel loh. Kayak karena penting banget gitu punya anak cowok di Batak. Jadi kayak yang anak cewek tuh kayak dianggap kayak apa ya, misalnya nih kayak kamu lah ada keluarga ini untuk jadi keluarga, jadi pergi keluarga orang gitu. Jadi kayak keluarga itu nggak ada penerus gitu. Jadi kayak mereka tuh pasti menaruh harapan besar di aku, ekspektasi. Jadi aku dari dulu udah di sana, kamu jadi dokter ya, muak, aku nggak bisa. Kayak kamu jadi dokter ya dari dulu. No, itu bukan passion aku dan aku nggak cocok ke arah situ. Kamu bayangin kayak aku bakal nggak sengaja ngebunuh anak orang deh kalau aku jadi dokter, bukan nyelamatin. Jadi kayak nggak cocok.
Sedangkan menurut aku style aku dari mood kehidupan aku, dari personality aku suka banget pekerjaan guru. Aku suka banget nge-share sesuatu, ya ping gini contohnya, terus ngajarin orang, terus kayak berbagi kayak gitu. Aku suka jadi guru, cuman orang tua aku pasti nyuruhnya nyari pekerjaan yang ekonominya pasti, dan guru ini tuh gajinya agak kocak di Indonesia. Jadi susah. Kalau aku mau kerja di luar negeri bisa-bisa aja, cuman agak susah gitu. Ya doain aja sih, amin ya. Jadi kayak aku bingung sekarang tuh mau jadi apa. Keluarga aku farmasi aja, kalau nggak farmasi pokoknya kayak di bidang kedokteran semua disaraninnya, kayak suster, bidan. No, bukan passion aku, Curly. Atau enggak kantoran atau akuntansi jujur nggak tahu ya, jujur nggak tahu. Aku bingung cita-cita aku. Kalau mau ikutin kemauan aku nggak ada yang setuju gitu loh. Tapi dan sejujurnya aku juga kurang setuju gitu, kayak sebenarnya kayak kalau dilihat dari nilainya bukan dari apa yang dilakukan, itu agak susah ya. Aku apa tadi aku bilang, sorry ngekat. Eh, saya kayak realistis aja ya. Kalau dilihat bukan dari, aku suka pekerjaan guru, aku tahu tujuannya mulia, cuman kayak gajinya lucu. Cuman ya udahlah ya, ya udah. Jadi aku belum tahu aku mau jadi apa, bingung. Bingung banget. Kayak aku selalu iri sama teman aku yang udah punya plan hidup. Bukan iri sih, ya iri sih itu namanya. Cuman kayak aku berusaha kayak berpositif thinking. Tuhan pasti kasih jalannya gitu kayak. Cuman nggak memungkinkan kalau aku nggak overthinking soal itu, kayak mau jadi apa, nggak tahu, nggak tahu, saya nggak tahu. Kalau kamu, Rey, apa kamu sudah kepikiran? Kan kamu kemarin masih bilang masih nggak tahu kan. Aku jujur juga bingung. Jadi kita semangat ya mencari tujuan hidup kita. Kalau kata ya aku nggak boleh pasrah sama ikutin alur hidup aja. Meskipun ya emang itu cara hidup tersimpel, yang penting hari ini bisa hidup dan apalah itu. Cuman kayak aku minimal harus punya plan. Jujur aku nggak tahu, dan aku masih merancang itu. Karena kayak setiap aku punya plan pasti ada yang menghancurkan plan itu. Jadi kayak ada alasan kayak bingung. Ya segitu saja yaping dari saya, karena ini udah kelamaan dan ini udah 1 jam lebih kalau sama VN yang tadi. Bye bye. Cinyu. Aku suka ngomong sama anak kecil karena tiba-tiba banget. Aku udah bilang bye terus tiba-tiba kepikiran mau yaping. Aku tadi kan ngomong sama adik saudara aku kan, jadi kayak aku suka banget ngomong sama anak kecil karena aku bisa aja ditanyain kayak pertanyaan yang nggak bakal ditanyain dengan orang dewasa. Kayak daripada kamu mau jadi apa, ya aku ditanyain kayak warna favorit kakak apa, warna favorit kakak yang ketiga apa. Warna favorit aku warna ungu sama biru sama putih. Warna favorit kamu apa, Rey? Dulu kan kamu bilangnya warna hitam sama biru tua. Apakah sekarang sudah berubah? Terus apa ya? Hewan favorit aku kucing, of course. Yang kedua, aku lupa nama hewannya. Yang ketiga, itu axolotl. Nanti kalau dari bentuknya aneh, tapi kayak lucu aja gitu loh. Lucu.
lucu. Panda juga termasuk favorit aku sih, karena kayak huggable gitu loh, kayak gemes gemes. Pokoknya semua bayi hewan aku gemes sih, kecuali bayi ular, bayi laba-laba, bayi serangga enggak. Aku lumayan benci serangga ya. Oke, aku mau mandi juga. Habis itu makan. Kamu jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa sholat. Aku kayaknya ini kalau aku udah kirim udah lebih dari ini, udah malam sih aku kirim kayaknya. Ini kayak aku kirim udah malam sih. Udah malam sih. Gak tahu, mungkin besoknya aku kirimnya. Ini hari Sabtu. Gak tahu kalau aku upload Minggu, gak tahu ya. Oke, bye-bye. Reyga Yusra Revano. Kamu masih nonton anime nggak? Dulu kan kamu stop, aku mau kamu udah dahan terus ya tiba-tiba di otak aku tuh ada pertanyaan lanjut lagi gitu loh. Kamu masih nonton anime nggak? Dulu kan kamu kelas 7 nonton kan? Apa kamu sekarang masih? Kalau ada rekomendasiin dong. Oke, bye-bye. Kali ini for real bye-bye-nya. Kamu suka Oke, bye-bye. Kebanyakan yapping udah gak usah. Bye-bye. Bye-bye. Jangan cie-ciein aku, Renono ya. Karena sebenarnya aku itu suka sama kucing. Kenapa cie-ciein aku jauh-jauh sama kucing? Enggak deh, nanti kau bilang Furi nanti. Enggak. Kayak kucing tuh vibesnya kayak unyi, nyanyi kayak gemus. Kayak udah kelamaan nih. Bye bye.